saat berada di situasi seperti ini? Deadline penting sudah di depan mata. Tugas kuliah menumpuk. Proyek besar dari kantor harus segera diselesaikan. Anda tahu persis apa yang harus dilakukan, tapi entah kenapa, membersihkan seluruh kamar, menonton ulang serial TV, atau bahkan menata koleksi perangko, tiba-tiba terasa jauh lebih mendesak. Jika ini terdengar akrab, Anda tidak sendirian. Perilaku ini punya nama prokrastinasi atau seni menunda pekerjaan. Dan ini bukan sekedar soal malas. Prokrastinasi adalah masalah perilaku kompleks yang berakar pada psikologi kita. Untuk bisa mengalahkan musuh kita, harus kenal dulu siapa dia. Jadi, mengapa kita suka menunda? Banyak orang berpikir ini karena kita malas atau tidak punya disiplin. Tapi, sains berkata lain. Setidaknya, ada tugas alasan psikologis utama. Pertama, ini adalah pertarungan di dalam otak kita saat dihadapkan pada tugas yang tidak menyenangkan. Mungkin sulit, membosankan, atau membuat kita cemas. Sistem limbik kita, bagian otak yang mengatur emosi, mengambil alih bagian ini hanya ingin merasa senang sekarang juga. Ia berteriak, hindari rasa sakit ini. Ayo, nonton YouTube saja. Kedua, rasa takut. Kita takut gagal dan dinilai buruk oleh orang lain. Jadi, daripada mengerjakan tugas dengan resiko hasil yang tidak sempurna, kita memilih untuk tidak mengerjakan sama sekali. Saya tidak gagal, saya hanya belum mencoba. Secara paradoks, beberapa orang juga takut sukses karena kesuksesan membawa ekspektasi yang lebih tinggi di masa depan. Dan yang ketiga, kita merasa kewalahan. Sebuah proyek terasa terlalu besar dan kompleks. Kita tidak tahu harus memulai dari mana. Melihat gunung, pekerjaan di depan kita bisa terasa melumpuhkan. Jadi, sebagai mekanisme pertahanan, kita memilih untuk melakukan hal-hal kecil yang lebih mudah, meskipun tidak penting. Bagaimana cara mengatasinya? Kabar baiknya, ada banyak strategi praktis yang bisa dilakukan Anda coba. Saya akan bagikan 5 favorit saya. Yang pertama, strategi atur 2 waktu yang dipopulerkan oleh James Clear. Idenya sederhana. Jika tugas bisa diselesaikan dalam waktu kurang 2 menit, lakukan sekarang juga. Balas email itu 2 menit. Masukkan piring kotor ke mesin cuci 1 menit. Untuk tugas yang lebih besar, mulailah versi 2 menit. Membaca buku, membaca 1 halaman yang lebih besar. Mulailah versi 2 menit. Menulis laporan menjadi tulisan 1 pembuka. Memulai bagian tersulit dan aturan ini membuat proses memulai jadi lebih mudah. Selanjutnya, teknik Pomodoro. Ini adalah metode manajemen waktu. Caranya, setel timer selama 25 menit. 25 menit. Dan fokus penuh pada satu tugas, tidak ada notifikasi, tidak ada gangguan setelah 25 menit. Ambil istirahat pendek selama 5 menit setelah 4 Pomodoro. Ambil istirahat lebih panjang 15-30 menit. Teknik ini melatih otak kita untuk fokus dalam interval pendek dan membuat pekerjaan terasa tidak terlalu menakutkan. Ingat, alasan nomor 3,
tidak merasa kewalahan. Lawan dengan memecah tugas raksasa menjadi langkah-langkah super kecil yang bisa dikelola. Membuat presentasi itu abstrak, tapi 1. Riset topik. 2. Membuat kerangka online. 3. Cari 5 gambar pendukung. 4. Membuat slide judul. Ini adalah langkah-langkah konkret yang bisa Anda centang satu persatu. Setiap centangan memberikan kita suntikan dopamin, membuat kita merasa produktif dan termotivasi untuk lanjut. Strategi keempat, jadwalkan pekerjaan Anda. Jangan hanya memasukkan ke dalam to-do list yang abstrak. Buka kalender Anda dan blok waktu spesifik untuk mengerjakannya. Seolah-olah itu adalah janji kamu penting dengan dokter. Misalnya, Selasa jam 10 sampai jam 11 pagi, mengerjakan laporan keuangan. Ini memberikan sinyal pada otak bahwa tugas ini nyata, penting, dan punya waktu khusus. Dan yang kelima, berikanlah hadiah untuk diri sendiri. Manusia tergerak oleh insentif. Janjikan pada diri Anda sebuah hadiah kecil setelah menyelesaikan tugas. Setelah menyelesaikan tugas membaca 1 bab, aku boleh scroll Instagram selama 10 menit. Ini mengubah pola pikir dari terpaksa mengerjakan menjadi mengerjakan untuk mendapatkan sesuatu yang menyenangkan. Terakhir, dan mungkin yang paling penting adalah mengubah cara kita berbicara pada diri sendiri. Seringkali kita menunda-nunda, kita akan menyalahkan diri sendiri. Dasar pemalas, kenapa sih nggak bisa disiplin? Pikiran negatif ini justru meningkatkan stres dan kekecewaan yang membuat kita semakin ingin menunda. Studi menunjukkan bahwa self-compassion atau berbelas kasih pada diri sendiri justru lebih efektif dalam melaksanakan prokrastinasi. Maafkan diri Anda karena telah menunda. Terima bahwa Anda tidak sempurna. Dengan mengurangi rasa bersalah, Anda mengurangi emosi negatif yang memicu perilaku menunda itu sendiri. Besok adalah hari yang baru untuk mencoba lagi dengan strategi yang sudah kita bahas. Jadi, prokrastinasi bukanlah vonis seumur hidup. Itu adalah sebuah pola perilaku yang bisa diubah. Ingat, kuncinya bukan menjadi manusia super produktif dalam semalam, tapi mengambil 1 langkah kecil hari ini. Coba salah satu dari 5 strategi tadi, pilih yang mana yang cocok untuk Anda. Pekerjaan yang Anda tunda itu mungkin tidak akan hilang, tapi kekuatan Anda untuk memulainya dengan tangan sendiri sekarang juga. Saya ingin dengar dari Anda, strategi apa yang paling sering Anda gunakan untuk melawan rasa malas? Tulis di kolom komentar di bawah. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan konten-konten yang bermanfaat lainnya. Terima kasih.